Kejadian 22:1-24, ILT 3. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, "Abraham." Dan dia menjawab, "Inilah aku." Dan dia berfirman, "Bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Dan bangunlah Abraham pada pagi-pagi hari. Lalu ia memelanai keledainya dan membawa bersamanya 2 dari orang-orang mudanya, dan juga Ishak, anak laki-lakinya, dan dia membelah kayu untuk persembahan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Pada hari yang ketiga, Abraham mengangkat matanya dan melihat ke tempat itu dari kejauhan. Lalu Abraham berkata kepada orang-orang mudanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembahyang. Kemudian kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya ke atas bahu Ishak, anak laki-lakinya, dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya. Dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Dan Ishak berbicara kepada Abraham, ayahnya, dan berkata, "Ayahku." Dan dia menjawab, "Inilah aku, anakku." Dan dia bertanya, "Di sini ada api dan kayunya. Tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu?" Dan Abraham menjawab, "Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku." Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah, dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Ishak, anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu di mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya, dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, "Abraham, Abraham." Dan dia menjawab, "Inilah aku." Lalu dia berfirman, "Janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu. Dan jangan berbuat apapun kepadanya. Karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu, dari aku." Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu. Lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anak laki-lakinya. Dan Abraham menyebut nama tempat itu, Yahweh Yireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang, "Di atas gunung Yahweh, ia akan terlihat." Dan berserulah malaikat Yahweh dari langit kepada Abraham untuk kedua kalinya, dan dia berfirman, "Aku telah bersumpah demi diriku, firman Yahweh, bahwa oleh karena engkau telah melakukan hal ini, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu yang tunggal itu, maka dengan memberkati, aku akan memberkati engkau, dan dengan melipat gandakan, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki setiap gerbang yang memusuhinya. Dan oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Karena apa yang telah engkau dengarkan dari firman-Ku.
Kemudian kembalilah Abraham kepada orang-orang mudanya, dan bangunlah mereka dan berangkat bersama-sama ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, terjadilah bahwa kepada Abraham diceritakan dengan berkata, "Ketahuilah, Milka, ya, dia telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu itu, Uz, anak sulungnya, dan Bas, saudaranya, dan Kemuel, bapa orang Aram, dan Keset, dan Hazo, dan Pildash, dan Yitlaf, dan Betuel." Dan Betuel memperanakkan Ribka. Inilah kedelapan anak yang telah Milka lahirkan bagi Nahor, saudara Abraham. Dan gundiknya yang namanya Reumah, ya, dia juga telah melahirkan Tebah, dan Gaham, dan Tahash, serta Maaka. Kejadian 23:1-20, ILT 3, dan hidup Sara adalah 127 tahun. Inilah tahun-tahun hidup Sara. Dan Sara mati di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Dan Abraham masuk untuk meratapi Sara dan menangisinya. Dan Abraham bangun dari hadapan istrinya yang mati itu, dan dia berbicara kepada Bani Het dengan mengatakan, "Aku ini pengembara dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kepadaku pekuburan milik di antaramu, dan aku dapat menguburkan orangku yang mati dari hadapanku." Dan Bani Het menjawab Abraham sambil berkata kepadanya, "Dengarkanlah kami, Tuan. Engkau ini seorang pangeran Elohim di tengah-tengah kami. Kuburkanlah orangmu yang mati itu dalam pekuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang menutup kuburannya karena engkau berkenaan dengan penguburan orangmu yang mati." Dan Abraham bangun dan bersujud kepada orang-orang negeri itu, kepada Bani Het, dan dia berbicara kepada mereka dengan mengatakan, "Jika telah menjadi persetujuanmu untuk menguburkan orangku yang mati dari hadapanku, dengarkanlah aku dan pertemukanlah aku dengan Efron anak Zohar, agar ia memberikan kepadaku gua Mahpela yang adalah miliknya, yang terletak di ujung ladangnya. Biarlah dia berikan kepadaku dengan harga penuh sebagai pekuburan milik di tengah-tengahmu." Dan Efron sedang duduk di tengah-tengah Bani Het. Maka Efron orang Het itu menjawab kepada Abraham di telinga Bani Het, yaitu setiap orang yang masuk pintu gerbang kota, dengan mengatakan, "Bukan demikian, tuanku, dengarkanlah aku. Aku telah memberikan ladang itu kepadamu, dan gua yang ada di dalamnya itu, aku telah memberikannya kepadamu, di depan mata anak-anak bangsaku, aku telah memberikannya kepadamu. Kuburkanlah orangmu yang mati itu." Dan Abraham bersujud di hadapan penduduk negeri itu, dan dia berbicara kepada Efron di telinga penduduk negeri itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku telah memberikan harga ladang itu. Terimalah dariku, supaya aku dapat menguburkan orangku yang mati di sana." Dan Efron menjawab kepada Abraham, sambil berkata kepadanya, "Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah seharga 400 sikal perak, apakah artinya bagiku dan bagimu? Kuburkanlah orangmu yang mati itu." Dan Abraham mendengarkan Efron, maka Abraham menimbang bagi Efron seharga yang ia bicarakan di telinga Bani Het, 400 sikal perak, senilai dengan yang berdagang. Dan orang memastikan ladang Efron yang di Mahpela itu, yang ada di depan Mamre, ladang dan gua yang berada di dalamnya, dan semua pohon yang ada di ladang itu.
yang ada di seluruh perbatasan sekelilingnya, sebagai milik Abraham melalui jual-beli, di depan mata Bani Het, di antara semua orang yang masuk ke gerbang kota itu. Dan sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua di ladang Mahpela itu, sebelum Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Dan orang memastikan ladang itu dan gua yang ada di dalamnya sebagai milik Abraham, sebagai pekuburan miliknya, yang berasal dari Bani Het.